Halo sahabat pencari fakta. Sepak bola adalah olahraga yang digemari banyak orang di dunia, termasuk Indonesia. Saking banyaknya penggemar sepak bola, sampai-sampai ada pendukung yang fanatik terhadap klub sepak bola tertentu. Tragedi berdarah supporter sepak bola pun beberapa kali terjadi. Fanatisme tersebut tak jarang ada yang berujung pada pertikaian yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di Indonesia sendiri, insiden jatuhnya korban jiwa dalam dunia sepak bola telah terjadi beberapa kali. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum beberapa catatan tragedi yang menimpa supporter sepak bola di Indonesia. Sebelum kita membahas tragedi-tragedi supporter sepak bola, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu Tri Fajar, supporter PSS Sleman. Kabar duka yang menyelimuti PSS Sleman, usai kehilangan supporter setianya, juga dirasakan Federasi Sepak Bola Indonesia. Melalui Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, ia berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Pria 60 tahun itu juga menegaskan kepada semua pihak agar saling menjaga satu sama lain ketika tengah mendukung tim kesayangannya berlaga. Selain itu, ia juga meminta timnya dari divisi pembinaan supporter terus berkomunikasi dengan semua pencinta sepak bola di Indonesia agar insiden ini tidak terulang lagi. Ya, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, salah satu supporter PSS Sleman, Tri Fajar Firmansyah, meninggal dunia akibat bentrokan antar supporter. Almarhum Tri Fajar jadi korban salah sasaran bentrok oknum supporter di sekitar Yogyakarta. Hal itu dipicu laga antara Persis Solo melawan Dewa United yang berlangsung di Stadion Madia Magelang pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 silam. Insiden bentrokan antara supporter Persis Solo dengan sekumpulan warga di Jalan Tugu Gejayan yang diduga merupakan supporter PSIM Yogyakarta. Bentrokan tersebut pun memakan satu korban jiwa. Tri Fajar, salah satu supporter PSS Sleman, harus meregang nyawa setelah mengalami koma. Sebenarnya, Tri Fajar tidak terlibat dalam keributan tersebut, yang ketika itu sedang menjaga parkir di kawasan Babarsari menjadi korban salah sasaran. Mengenai hal tersebut, Muhammad Iriawan mengatakan, PSSI turut berduka cita atas meninggalnya salah satu supporter PSS Sleman dalam insiden tersebut. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menjelaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan sesuai dengan keinginan PSS Sleman untuk mencari pelaku pengeroyokan. Kami dari Federasi turut berduka cita atas meninggalnya supporter PSS Sleman. Tentunya, kita bersedih dan juga tidak ingin peristiwa ini terjadi, ungkap Muhammad Iriawan dalam konferensi pers virtual. Berikutnya tentu, sesuai dengan apa yang diminta oleh PSS Sleman, pihak keamanan harus melakukan penyelidikan. Lalu, untuk supporter mudah-mudahan jangan ada lagi kejadian seperti ini, terangnya. Iwan Bule juga mengingatkan kepada supporter untuk tidak mengulangi kejadian serupa. Muhammad Iriawan berharap kejadian seperti ini menjadi yang terakhir kalinya, karena banyak pihak yang dirugikan. Ingat, kita memang mendukung tim kesayangan, tapi tidak boleh terjadi bentrokan dan akhirnya merenggut nyawa. Seharusnya juga, pihak keamanan bisa menakar ini dan bagi para supporter harus bisa menahan diri, tuturnya. Saya minta Pak Budiman, selaku divisi pembinaan supporter, untuk terus berkomunikasi dengan mereka dan saya berharap ini jadi yang terakhir karena semuanya rugi karena ada korban dan ada juga yang terkena masalah. Untuk apa itu terjadi? Yang jelas semoga proses hukum berjalan sesuai keinginan pihak PSS, pungkasnya. Yang kedua ialah Asep Ahmad dan Sofyan Yusuf, supporter Persib Bandung.
Pertandingan Persebaya versus Persib, pada Piala Presiden 2022 lalu, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada hari Jumat, 17 Juni tahun 2022 lalu menyisakan tragedi. Dua pendukung Persib, yang disebut Bobotoh, meninggal dunia akibat terjatuh, ketika berdesakan saat ingin masuk ke stadion. Kedua bobotoh tersebut bernama Asep Ahmad Solihin usia 20 tahun dan Sofyan Yusuf usia 19 tahun. Setelah terjatuh, keduanya sempat mendapatkan pertolongan medis di RS Sartika Asih, tetapi nyawanya tak tertolong. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda menegaskan, kasus kematian supporter sepak bola di Indonesia sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sebelumnya, dua supporter Persib Bandung meninggal saat laga Piala Presiden. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Kami mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung atas kematian dua supporter di stadion, diseret ke ranah hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara pidana, ujar Huda. Huda meminta pihak berwajib harus memanggil para penanggung jawab pergelaran Piala Presiden 2022. Dia mengaku mendapatkan banyak laporan dari kelompok supporter terkait peristiwa menyedihkan tersebut. Mereka harus dimintai keterangan dan jika ada unsur kelalaian yang memicu tewasnya dua bobotoh tersebut, mereka harus dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang memicu hilangnya nyawa orang lain, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Huda menilai, kejadian tersebut diduga terjadi karena ada unsur kelalaian penyelenggara, karena tampak tidak ada persiapan matang mengantisipasi ledakan jumlah penonton yang hadir dalam laga akbar tersebut. Kami menerima informasi terkait bobolnya stadion sejak sebelum pertandingan dimulai. Lalu ada ketidaksigapan panitia pelaksana, saat terjadi kerumunan begitu rupa sehingga memicu korban jiwa, katanya. Huda menilai, bahwa kasus supporter yang meninggal selama ini, cenderung dianggap sebagai kecelakaan tanpa diusut pemicunya. Sehingga ia menegaskan, sudah saatnya jeratan pasal pidana, diberikan kepada mereka yang lalai saat menyelenggarakan pertandingan sepak bola di Indonesia. Insiden meninggalnya dua supporter Persib Bandung, menarik perhatian dunia sepak bola. Tak terkecuali pelatih Bali United, Stefano Teco Cugura, yang juga ikut bermain, sebagai salah satu tim di grup C Piala Presiden. Teco menyayangkan, insiden yang terjadi di pertandingan Persib kontra Persebaya, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung lalu. Menurutnya, supporter seharusnya bisa menikmati pertandingan. Ini berita yang buruk, saya orang Brasil dan banyak wartawan, dan teman-teman saya di Brasil, mendengar berita dari Indonesia, sangat buruk, kata Teco. Teco mengakui mengetahui, bahwa ini bukan kali pertama supporter tewas di stadion. Bukan hanya di Bandung, tapi juga stadion-stadion lainnya. Supporter datang ke stadion untuk menikmati pertandingan, kita tidak boleh menerima, ada supporter yang meninggal karena mau menikmati pertandingan, kata Teco. Teco sadar, bahwa antusiasme penonton sangat besar, karena sudah lama tidak ada penonton di stadion. Sebagai warga negara Brasil, Teco melihat penuhnya stadion, menjadi salah satu kekhasan sepak bola Indonesia. Saya sudah lama tinggal di Indonesia, dan saya senang, ketika pertandingan di stadion penuh, pasti pemain pun senang waktu stadion penuh, tapi harus ada kontrol, kata Teco. Kontrol itulah, yang tidak ditemukan di insiden kemarin, yang menyebabkan supporter meninggal dunia. Teco pun menyebut, harus ada evaluasi mengingat kompetisi Liga 1 akan datang. Ini harus dievaluasi, karena kita sudah 2 tahun tidak ada supporter dan kini supporter kembali ke stadion, kata Teco. Yang ketiga yaitu, Niko Pratama supporter Persebaya. Pada 2018 lalu, peristiwa tewasnya seorang pendukung klub sepak bola juga pernah terjadi. Saat itu, seorang bonek, atau pendukung klub Persebaya Surabaya, bernama Niko Pratama,
berusia 16 tahun, tewas di tangan sekelompok pemuda tak dikenal, di Solo. Saat itu, Miko usai menonton pertandingan antara Persebaya melawan PS Tirta di Bantul, Yogyakarta. Ia mengalami kekerasan yang dilakukan orang tak dikenal dalam perjalanan dari Bantul ke Surabaya. Ketika itu, sebuah truk yang bermuatan puluhan bonek yang ditumpangi Miko dihadang sejumlah orang. Kemudian mereka memukuli bonek yang ada di atas truk tersebut, termasuk Miko. Yang keempat yaitu Harus Al-Rashid Lestaluhu, suporter Persija Jakarta. Pada 2016 lalu, 6 bus yang membawa rombongan Jakmania melintas di Jalan Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Tengah. Para pendukung Persija Jakarta tersebut, dalam perjalanan kembali ke ibu kota, usai melihat laga Persija versus Persib di Solo. Saat berhenti di KM 188, pendukung Persija tersebut terlibat bentrok dengan warga sekitar. Mereka terlibat aksi saling lempar batu. Para Jakmania keluar dari bus dan mengejar pelaku, hingga masuk ke area pemukiman, karena pelaku lari dan masuk ke pemukiman warga. Dalam peristiwa tersebut, salah satu pendukung Persija bernama Harun Al-Rashid Lestaluhu terkena lemparan batu di bagian kepala. Ia lalu meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang kelima ialah Joko Rianto, suporter Martapura FC. Pada tanggal 22 September tahun 2014, seorang pendukung Pasupati, bernama Joko Rianto berusia 35 tahun, tewas saat menyaksikan laga antara Persis Solo melawan Martapura FC. Ia meregang nyawa, setelah mendapatkan tusukan sedalam 8 cm di bagian paru-paru. Hal itu terjadi, ketika ada kericuhan dalam pertandingan, akibat salah satu pendukung tidak terima dengan keputusan wasit. Yang keenam atau yang terakhir yaitu, Muhammad Ihwanuddin supporter PSCS Cilacap. Masih di 2014, seorang pendukung klub PSCS Cilacap, bernama Muhammad Ihwanuddin, tewas dikeroyok orang tak dikenal, dalam bus yang ia tumpangi. Saat itu Muhammad Ihwanuddin, dalam perjalanan pulang setelah menonton klub sepak bola kesayangannya, bertanding di Solo. Dalam peristiwa itu, ia mengalami luka di bagian wajah, dan sebuah tusukan mendarat di dadanya dan mengenai ulu hati. Peristiwa itu terjadi di Jalan Solo, dekat dengan Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Itulah deretan peristiwa berdarah supporter sepak bola Indonesia. Semoga jadi perhatian dan tidak terulang lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.